Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Walaupun sekarang banyak sekali virus yang beredar di luar, kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya, dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Sebelum kita lanjut kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Biasanya untuk memperingati peristiwa-peristiwa yang penting itu, kita bisa merayakannya. Seperti pada saat memperingati hari jadi kita, hari ulang tahun kita. Nah, tak jarang dari kita pada saat hari jadinya itu dirayakan dengan meriah, seperti mengadakan pesta ulang tahun. Siapa di sini yang pernah merayakan hari ulang tahunnya? Dan siapa di sini yang pernah menghadiri acara ulang tahun? Nah, untuk menghadiri suatu acara ulang tahun, tidak mungkin bukan jika langsung menghadiri tanpa adanya undangan? Oleh sebab itu, kita memerlukan undangan untuk mengajak orang-orang datang ke acara penting atau peristiwa penting kita. Nah, anak-anak, di sini saya sudah membawa buku yang dimana di sini menjelaskan tentang jenis-jenis dari surat undangan. Nah, surat undangan itu dibagi menjadi 3 bagian anak-anak. Nah, yang pertama di sini ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan yang terakhir ada surat undangan tidak resmi. Anak-anak, dalam surat undangan itu ada 3 jenisnya. Nah, yang pertama, surat undangan itu memiliki jenis, yaitu yang pertama ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan juga surat undangan tidak resmi. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama kita akan membahas tentang surat undangan tidak resmi. Nah, apa sih surat undangan tidak resmi itu? Surat undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan pernikahan, dan lain-lain. Untuk membuat surat undangan tidak resmi ini bisa menggunakan kertas apapun dan bisa dihias sesuai sesuka hati. Bagian-bagian dalam surat undangan yaitu yang pertama menggunakan harus ada nama dan alamat tujuan. Yang kedua harus ada pembuka surat. Dan yang ketiga harus ada isi surat yang mencakup tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan acara. Dan dilanjutkan di sini juga ada tempat dan tanggal surat. Terus yang selanjutnya ada penutup surat. Ini bisa berupa kata-kata salam ya teman-teman. Kemudian yang terakhir pastikan ada pembuat surat biar tahu bahwa ini surat dari siapa. Oke, kemudian kita next dari surat undangan tidak resmi kita ke surat undangan yang resmi. Nah, apa sih surat undangan resmi itu? Surat undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Bagian-bagian dari surat undangan resmi yaitu yang pertama memiliki kepala surat atau kop surat. Dan yang kedua itu ada tempat dan tanggal surat. Ini merupakan tempat dan tanggal surat yang dituju. Kemudian ada nama dan alamat tujuannya. Kemudian di sini ada pembuka surat. Selanjutnya itu ada isi surat, ada penutup surat, dan yang terakhir ada pembuat surat. Kemudian di sini dari surat undangan
tidak resmi, surat undangan resmi, kita ke surat undangan yang setengah resmi. Nah, di sini apa sih situs undangan setengah resmi? Yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau suatu organisasi. Untuk bagian-bagiannya yaitu di sini ada nama dan alamat tujuan. Kemudian ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, ada tempat dan tanggal surat, dan yang terakhir ada pembuat surat. Dari ketiga jenis surat tersebut, mereka memiliki persamaan dan perbedaan. Oke, ini adalah persamaan dan juga perbedaan dari ketiga surat tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu persamaan surat. Persamaan dari ketiga suratnya yaitu berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara dan sama-sama memiliki bagian alamat, waktu, dan acara yang jelas. Dari persamaan, kita berlanjut kepada perbedaan dari ketiga surat tersebut. Dari undangan yang resmi, undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Undangan setengah resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan undangan setengah resmi itu tidak memiliki kepala surat atau kop surat. Kita berlanjut ke undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, atau undangan pernikahan. Dan pada bagian ini tidak memiliki kepala surat atau kop surat. Dan bisa menggunakan kertas jenis apapun dan bisa dihias atau divariasi sesuka hati. Nah, itulah teman-teman mengenai bab jenis-jenis surat. Alhamdulillah, tidak terasa kita hampir di penghujung pembelajaran anak-anak. Anak-anak, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan anak-anak masing-masing. Dan menerapkan 3M. Anak-anak harus tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita, harus tetap semangat untuk belajar anak-anak, supaya anak-anak bisa mencapai cita-citanya anak-anak. Walaupun kondisi saat ini lagi tidak memungkinkan kita untuk belajar secara bertatap muka atau secara langsung, tetapi anak-anak tidak boleh berputus asa, tidak boleh bermalas-malasan belajar, harus tetap semangat demi cita-cita. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak, bisa bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.